Istilahnya orang banyak bertanya kan, duitnya dari mana gitu kan? Betul. Siapa yang dukung dan sebagainya. Bahkan kami keluar duit gitu. Kami patungan, mau bikin kemarin konversi pers di Cikini, kita patungan gitu. Mau bikin website, kita patungan. Jadi kredit yang kami dapatkan saya rasa nggak ada gitu. Bahkan mulai kerasa nih tekanan-tekanannya gitu. Jadi kami mengambil inisiatif keberanian untuk maju ke depan. Ketika parlemen resmi terbelenggu dalam kekuasaan, masyarakat sipil mencoba mengambil alih peran perlawanan. Mereka mendeklarasikan kabinet bayangan demi menjaga harapan, meskipun tanpa dukungan legislasi dan anggaran. Kita uji, apakah ini murni gebrakan atau cuma panggung pansos dengan nama jabatan. Kita akan mengulasnya bersama Menteri Sekretaris Kabinet Bayangan, yang juga Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, Ahmad Jilul Qurani Farid. Siap. Mas Jilul, terima kasih telah hadir. Terima kasih banyak. Mas Jilul, kalau ngomong bicara soal kabinet kebayangan ini, siapa sih sebenarnya yang menunjuk Anda menjadi Menteri Sekretaris Kabinet? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar bagi-bagi jabatan sesama teman nongkrong ngopi gitu loh? Ya, jadi gini Mas. Nah, kalau diomongin jabatan ya, sebenarnya tidak ada sama sekali benefit yang kami ambil begitu. Ya. Bahkan kami istilahnya orang banyak bertanya kan, duitnya dari mana gitu kan? Betul. Siapa yang dukung dan sebagainya. Bahkan kami keluar duit gitu. Kami patungan, mau bikin kemarin konversi pers di Cikini, kita patungan gitu. Mau bikin website, kita patungan. Jadi kredit yang kami dapatkan saya rasa nggak ada gitu. Bahkan mulai kerasa nih tekanan-tekanannya gitu. Jadi kami mengambil inisiatif keberanian untuk maju ke depan. Nah, yang menunjuk kami siapa? Jadi kami memang berusaha untuk memastikan prosesnya itu partisipatif. Idenya memang ide dari nongkrong, Mas. Ide dari nongkrong teman-teman masyarakat sipil gitu kan. Dari mana idenya? Kita ngerasa begini. Dalam 10 tahun terakhir nih, jalur-jalur formal untuk mengkritisi, mengoreksi, atau bahkan mengusulkan kebijakan yang berangkat dari bawah, itu kami rasa buntu begitu. Lewat parlemen tuh, banyak undang-undang yang harusnya menurut kami itu penting tapi tidak disahkan, atau undang-undang yang tidak seharusnya disahkan, atau undang-undang yang direvisi tanpa ada partisipasi bermakna terhadap masyarakat sipil gitu kan. Kita ingat 2019 gimana KPK undang-undangnya direvisi, Omnibus Law tembus begitu saja, dan belakangan DPR tuh udah kayak tiba-tiba ada undang-undang baru aja gitu kan. Nah itu kami melihat itu hilang dan mentok. Kami mikir-mikir nih, ini semua jalur negara kita presidensil kan, semua jalur untuk mengoreksi kebijakan kok mentok gitu. Akhirnya kita ngeliat lirik-lirik negara sebelah nih, oh yang parlementer kayaknya menarik nih kita jadikan sebagai bagian dari inovasi gerakan begitu kan. Akhirnya sudah kita bikin. Dan partisipasi publik dibuka. Kita bikin open recruitment. Kita minta tolong para senior untuk jadi panel untuk menyeleksi begitu kan nama-nama yang masuk. Alhamdulillah kita buka dari bulan Mei awal. Kemudian publik banyak yang daftar, antusias. Ada yang daftar langsung 150-an, ada yang merekomendasikan nama. Kami launching website gitu kan. Terus akhirnya kita seleksi juga. Meskipun memang ternyata agak sulit nyari teman-teman yang berani gitu. Orang kompeten di Republik ini nggak kurang-kurang, banyak sekali. Tapi yang nggak berani untuk menghadapi ancaman gitu. Betul, ya? Yang berani maju ke muka gini untuk menanggung segala resiko-resikonya ternyata nggak banyak gitu. Jadi tahap pertama ternyata kurang nih formasinya. Akhirnya kami coba untuk talent scouting. Kami minta rekomendasi dari panel, juga kami rekomendasi nama yang masuk juga kami follow up. Ada nama-nama yang waduh, berat nih Mas kayaknya Mas gitu. Ada yang alhamdulillah bersedia. Jadi ketika sudah lengkap formasinya kami launching kemarin Mas. Jumlah kan banyak Mas. Ya. 150-an yang ya. mendaftar. Betul. Kemudian yang mendapatkan rekomendasi publik. Betul. Ya, pada saat launching website kan juga di publik boleh memberikan rekomendasi. Ya. Kemudian meminta ya asalkan publik yang memberikan rekomendasi itu juga punya kenal lah, bisa menghubungkan antara tim panelis dengan mereka sehingga proses rekrutmennya enak gitu. Nah, dari 300-an lebih, 350 lebih kandidat. Ya. Kenapa hanya dibuat 15 kabinet sih? Kenapa nggak disamain aja dengan jumlah kabinet pemerintahan yang ada sekarang? Justru kritiknya kan di sana Mas ya. Hari ini kan kita ngelihat ngomongnya efisiensi. Lebih ramping gitu ya. Tapi pembentukan kabinetnya sangat inefisien begitu kan. Berapa tambahan gaji dan pasukan birokrat yang harus ditambah dengan adanya banyak kementerian baru, kementerian yang dipecah dan seterusnya. Lembaga baru yang muncul tanpa kajian gitu kan. Kritiknya di situ justru kan.
perkaranya adalah bukan, ini kita bercanda teman-teman nih, bukan bagi-bagi jabatan, tapi bagi-bagi kerjaan gitu. Kadang satu menteri bisa di Kabinet Bayangan, bisa handle banyak sekali isu di kementerian yang lain. Betul. Dalam satu sektor gitu. Jadi kita pengen merampikan bahwa sebenarnya menjaga republik ini tetap selama maksudnya adalah menyelesaikan persoalan, nggak harus terlalu gemuk gitu. Jadi akhirnya udah kita ketok. Awalnya 14 menteri begitu kan. 14, dan dari awal kita rancang 14 kementerian yang itu dirumuskan berdasarkan mana yang paling esensial untuk publik. Kementeriannya begitu. Terus terakhir ketika mau launching, kebetulan karena saya mengawal dari awal begitu, menginisiasi bersama Uda Ferry, mengurus sekretariatnya hari-hari begitu, teman-teman akhirnya ini sekretarisnya harus muncul gitu, nggak boleh ada di belakang. Muncullah Seskap itu ya? Muncullah Seskap gitu, kita maju sebagai sekretaris kabinet begitu Mas. Sekaligus mungkin mengkritisi bagaimana kinerja Seskap hari ini. 14, 14, kemudian yang beredar di publik kan ada 15. Ya. Ya, 15, Hilang satu satu lagi. kemana nih? Nambah satu. lagi. Oh, nambah Nambah satu include saya begitu, akhirnya muncul sebagai sekretaris kabinet Mas. Tapi filtering teman-teman ini seperti apa sih? Memastikan bahwa dari 15 orang itu tidak terafiliasi sedikit pun sama kepentingan politik apapun gitu. Jadi kita kan punya kriteria, masang kriteria di awal. Yang pertama kriteria kami harus muda. Ini republik ini. Berarti kita nggak masuk ya? Karena ya evaluasi kami adalah ya ketika nggak terjadi perubahan banyak di republik kita gitu kan, boleh jadi karena ya orangnya itu aja gitu. Generasi nggak berganti loh dari reformasi, politisi-politisi kita. Prabowo ini kan generasi lama begitu, dan sebelum-sebelumnya nggak ada orang-orang wajah-wajah baru yang muncul. Jadi kami ingin memunculkan figur alternatif yang pertama. Jadi orang muda gitu dan berani punya gebrakan. Yang kedua non partisan tentu Mas. Jadi memang orang-orang yang tidak terafiliasi. Ada tuh syaratnya tertulis. Ada tertulis non-partisan, non partisan, tidak terafiliasi partai politik. Jadi begitu ada teman-teman yang memang bagus tapi ternyata punya afiliasi partai politik gitu kan. Meskipun itu mungkin partai yang juga belum non parlemen gitu. Ya udah gitu, kita coba cari yang lain. Yang kedua ya berintegritas, ketiga berintegritas, yang terakhir kredibel. Punya rekam jejak publik lah. Selama ini memang dia mengawal di sektor itu begitu. Nah, ini kan kedepannya akan berjalan dengan pasti ada tantangan baik dari manapun ya. Dipastikan solid tanpa ada tercemari lah ya kalau bahasanya, tercemari dengan kepentingan politik gitu. Tentu, jadi kita pengen menjaga sebisa mungkin ini jadi kanal baru untuk publik begitu, menyalurkan aspirasinya. Gimana memfilternya dari kepentingan-kepentingan politik, ya kami tentu membatasi diri ketika ada pihak-pihak dari partai politik yang berusaha untuk mungkin membangun komunikasi gitu, pihak-pihak yang berusaha untuk mencari jalan begitu. Tapi yang jelas ini harapannya konstituen kami adalah publik gitu, bukan partai-partai tertentu begitu. Bagaimana memastikan kepada masyarakat, kepada publik bahwa 15 orang ini dalam tanda kutip pantas untuk memang dipilih menduduki jabatan itu. Jabatan ya dalam tanda kutip di Kabinet Bayangan ini. Jadi kan memang agak susah ngomongnya karena kalau menteri itu bawaannya jabatan kekuasaan gitu. Padahal kalau boleh dibahasakan secara lebih sederhana, mungkin kami adalah juru bicara sektor ya. Jadi kan ada Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim misalkan. Dia adalah Mas Iqbal Damanik. Nah, Iqbal Damanik ini kan sudah paling cap yang muncul di dia adalah Wahabi lingkungan begitu waktu debat dengan Ulil Absar Abdallah gitu kan. Betul. Nah, ya itu kredibilitas itu mereka punya rekam jejak publik begitu yang terbuka. Mungkin saya aja nih yang mungkin baru muncul di ruang publik karena memang biasanya mengawal dari belakang, tapi karena tuntutan teman-teman permintaannya ayo harus muncul sekalian gitu. Jadi agar proses hariannya itu terlihat transparan begitu.